Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mulai masuk ke sifat yang pertama dan yang kedua daripada sifatul ma'ani, al-qudrah wal iradah. Biasanya para ulama tidak hanya dua sifat ini akan tetapi empat sifat awal, qudrah, iradah, al-ilm wal hayat. Karena empat sifat ini dibilang sifatun akliyah, dia satu package. Maknanya Anda paham satu akan paham semuanya. Paham satu akan paham semua. Kan tapi kita akan ikut style kitab ini. Kita mulai daripada al-qudrah wal iradah. Al-qudrah wal iradah. Sila dibaca Ustaz Hazim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Amin amin. Wal qudratu wal iradatu wal haqiqatul qudrah sifatun azaliyatun yata'atta biha ijadu kulli mumkin wa i'damuhu ala wafqil iradah ala wifqil iradah wa haqiqatul iradah sifatun azaliyatun yata'atta biha takhsisul mumkin bi ba'di ma yajuzu alaihi ala wifqil ilm. Dulu saya tengok yata'atta ini saya kira bahasa apa yata'atta. Subhanallah, bahasa fasihah. Mata atta, ya tidak bisa. Saya kira apa mata atta? Kayak bahasa-bahasa apa? Kayak bahasa-bahasa pasaran. Benar, mata atta. Subhanallah, ternyata bahasa fasihah. Ma yata atta. Maknanya layak, yakni la yumkin. Bisa, can. Apalagi bahasa al-qudrah wal iradah. Kenapa dimulai dengan sifatul iradah? Sufana al-aqtubina wa inna ma bada'a bi sifatil qudrah li anna dhihin al-insani yatabadar ilaihi anna sifatul qudrah hiya awwalu ma yata'aqqalaha thumma yantakil ila kulli qadirin la budda an yakuna muridan wa aliman wa hayyan. Kenapa dimulai dengan qudrah dulu? Karena ketika Anda itu melihat alam semesta yang tadi kita pelajari di Qismul Barohin, kisim yang paling terakhir, bab yang paling terakhir di dalam bab ini yaitu Qismul Barohin, kita akan membahas tentang dalilul hudus, Yang mana dalilul hudus ini Anda akan pertama kali Anda akan menyadari bahwasanya makhluk ini semuanya adalah diciptakan oleh Allah dan diciptakan itu dari sifat qudrah. Anda akan memahami qudrah dahulu. Kemudian Anda akan memahami bahwasanya qudrah itu pasti mukhtar. Karena tanpa adanya ikhtiar atau iradah, Anda tidak dikatakan itu mampu. Karena Anda tidak mempunyai pilihan lain. Tidak mempunyai pilihan lain. Ketika Anda itu mukhtar, maknanya Anda itu mengetahui. Karena tidak mungkin Anda memilih tanpa mengetahui. Dan tiga sifat ini, qudrah, iradah, dan ilm, tidak akan mungkin ada di dalam zat yang mati. Dia pasti ada zat yang hidup. Karena itu empat sifat ini adalah satu package. Akan tetapi otak Anda akan memahami qudrah dahulu, kemudian memahami iradah, kemudian memahami ilm, baru memahami hayy. Apakah karena otak Anda memahami satu persatu, qudrah dahulu, kemudian iradah, kemudian ilm, kemudian hayy, menandakan empat sifat ini hadir karena ada tarotubat? Tidak. Tarotubat ini hanya ada di dalam otak Anda saja. Akan tetapi wakilnya empat sifat ini qadim. Perbezakan antara subut wal isbat. Subutnya itu fi nafsil amr, isbatnya fi dhihnil insan. Kadangkala isbatnya ini mutaakhir anit subut. Subut wal isbat tadihi fi'lan, yakni mawjud di dalam beberapa hal di dalam mantik syarhut tahdib saya jelaskan antara perbedaan antara subut wal isbat, dan di dalam ilmu falsafah pun juga dijelaskan
perbedaan antara subut dan isbat. Maknanya isbat itu fi dhihnil insan sawa'un li nafsika aw li khosmika, atsubut fi nafsil amr. Wadih, kenapa kok dimulai dengan kudrah dahulu? Ya nanya, at-tabwib ini bukan tabwib asywa'i, bukan random, akan tapi memang ada orang yang tabwibnya kudrah dahulu. Kenapa? Karena awal yang dipahami oleh manusia adalah kudrah. Ayo. Wa haqiqatul kudrah, kudrah. Apa hakikat sifatul kudrah itu? Adalah sifatun. Adalah apa? Sifatun. Kata-kata sifatun dia itu adalah nakirah. Dan nakirah, makna nakirah ini tidak diketahui. Karena itu dia itu nakirah. Berbeza dengan makrifah. Makrifah dikatakan dengan kata arafa. Maknanya mengetahui. Makna nakirah itu tidak diketahui. Kata-kata sifatun, maknanya saya tidak tahu hakikat daripada sebenarnya. Saya tidak tahu hakikat daripada kudrah kecuali dia itu adalah sebuah sifat. Apa hakikatnya? Oh, saya tak tahu. Tapi dia adalah sebuah sifat. Apa makna sebuah sifat? Maknanya kudrah ini tidak bisa ada sendiri. Dia kena qaim bidat. Di atas itu saya tak tahu. Dan Allah tidak menyuruh saya untuk tahu. Pas memang Allah memberitahu saya bahwasanya kudrah adalah sifat. Di atas itu wallahu. Wah, ada kata-kata sifatun. Dulu saya juga bingung kenapa dikata sifatun. Hadza huwa makna kaunihi sifatun. Karena takbirnya dengan takbir nakirah. Wa nakirah itu ya dulu ala mahiyatin mahiyatin pas sifatun. Karena kita tidak mengetahui hakikat, kita cuma mengetahui nisbah saja. Mengetahui nisbah. So, tengok nomor 1. Yajibu an tuthbita lil kudrati annaha wahidah. Kudrah itu harus wahidah. Maknanya kudrah itu tidak ada dua. Itu adalah wahdaniyah. Wa dalilu hadza annahu yalzamu ala ta'addudiha ijtima'u mu'athiraini ala atharin wahid. Kalau ada dua kudrah, maka akan ada tamanuk di situ. Wa yajibu an tuthbita annaha amatu ta'alluq bil mumkinat. Dan harus kudrah itu amatu ta'alluq. Maknanya satu kudrah, sifatul kudrah dia boleh ta'alluq ke semua mungkinat. Wa dalilu hadza annahu la kharaja mumkinun an ta'alluqiha lazima minhul ajaz. Karena kalau ada satu mungkin saja yang keluar daripada ta'alluqul kudrah, maka maknanya kudrah ini ajizahan an hadza. Dan ketika ini ada mungkin ini kudrah tak boleh ta'alluq. Tapi mungkin B, C sampai Z semua boleh. Yang E ini hanya dia tak boleh. Kenapa yalzaminhul ajaz? Karena dia tidak boleh untuk ta'alluq ke sini. Yang mana ajaz itu maknanya adalah imkanu ta'alluq. Seharusnya dia boleh ta'alluq, tapi dia tak boleh. Itu namanya ajaz. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin E ini apa bezanya dengan mungkin B sampai Z? Tak ada beza, sama-sama mungkin. Ketika sama-sama mungkin, maknanya anallaha ajizun an jami'in mungkinat. Di anna lil mutamathilati nafsul ahkam. Annal mutamathilat laha nafsul ahkam. Karena semua yang sama hukumnya pasti sama juga. Karena ini E ini mungkin, maka B dan Z sama-sama mungkinnya. Kalau Allah tak boleh ta'alluq ke E, juga sama tak boleh ta'alluq ke B dan Z, karena sama-sama mungkin. Oke. Walhasil anna ta'alluqal qudrati tanjizi murattabun fi ta'alluq wal husul ala ta'alluqil iradah tanjizi. Yusuf, murattabun fil aql faqat. Murattabun fil aql. Wa ta'alluqul iradah murattabun ala ta'alluqil ilm fi ta'alluq aidan la fi ta'alluq aidan la fil wujud. Wadih la fil wujud, tapi wujudnya kulluha mawjud dafatan wahidah. Li annal waqi'a annahuma qadiman. Karena semua al-qudrah wal iradah semuanya itu adalah qadiman. Wa hadza makna qaulihim yajibul imani bil qada'i wal qadar. Wajib iman, beriman kepada qada dan qadar. Apa itu qada wal qadar? Fa qada huwa ainu ta'alluqil iradah wal ilm at-tanjiziyyin.
Hadza huwal qada. Wal qadar huwa ainu ta'alluqil qudrah at-tanjizi wa ta'alluqil iradah at-tanjiziyul hadis 'alal qaulil bihi intah as-sawi. Hadza huwa makna al-qada wal qadar. Al-qada wal qadar pun masih kembali ke sifat 7. Kan tidak ada sifat hakiki namanya al-qada wal qadar. Fal qada wal qadar wa fi'lun min af'alillahi ta'ala. Maknanya dia akan kembali ke satu dari 7 sifat ini. Itulah wa haqiqatul qudrah sifatun. Dia adalah sebuah sifat. Maknanya dia itu laisat maujudatan qaimatan bi nafsiha. Dia tidak ada sendiri secara independen, akan tetapi keberadaannya walaupun independen dia memerlukan zat. Maknanya qaimatun bi dzat. Walaupun kata-kata memerlukan itu layalik akan tapi untuk maqam ta'lim la'allah jaiz. Saya tak bilang boleh, la'allah. Azaliyatun. Azaliyatun. Makna azaliyatun ai qadimatun. Apa perbedaan antara azali dan qadim? Khas, umum, khas. Iya, apa? Mana khasnya, mana umumnya? Qadim. Khas. Kenapa tidak sebaliknya? Orang akan tanya, kenapa macam Indo? Wah, sama. Orang akan tanya, kenapa? Fi nafsil amr. Ya, itu fi nafsil amr. Mana yang fi nafsil amr? Wah, zaman. Apa beza zaman? Azali dan qadim? Qadim itu pada zat Allah Ta'ala. Oke, azali. Azali itu pada saya kan. Nah, ini zat Allah, sifatun azaliyah. Ada cakap apa Anda? Apa? Tak ada yang tahu? Okay. Sebabnya apa? Sebab azaliyah sama ada perkara itu berdiri pada perlu berhajat kepada yang lain ataupun tak berhajat. Qadim khusus untuk sifat. Qadim untuk sifat. Zatullah qadimah. Kita mengatakan Zatullah qadimah. Macam mana? Tak macam itu ya Syekh. Qadim itu lil mawjud. Qadim hadza lil mawjud. Berbeda dengan azali. Benar azali itu lebih umum daripada qadim. Benda yang mustahil pun azaliyatul qadim. Kita tidak boleh syarikullahi adamu syarikillah qadimun, tak boleh. Karena syarikullah ini adami, tak ada. Kita tak boleh cakap qadim karena itu ketika ada di sebuah perkumpulan ada yang mengatakan ma fi ilmillahi qadim. Saya cakap tak boleh dengan qadim itu karena qadim itu pasti wujud. Sedangkan ma fi ilmillah qad yakunu wujud, qad yakunu ghairu wujud. Karena al-ilm yang kasyifihil mustahilat. Betul tidak? Betul. Wah, berbeda dengan azali. Al-azali itu boleh Anda cakap di sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada. Betul sudah a'am wal akhos. Anda ketika cakap umum wal khusus, Anda kena jelaskan kenapa ini umum, kenapa ini khusus. Karena orang akan tanya gitu, orang akan tanya. Kalau saya excited, ya ammi. Ya ammi. Waduh. Oke. Sebadan kitab Jawi di DJ sebut. Saya pernah jumpa. Karena itu pernah jumpa, karena itu saya tanya. Masih kata-kata. Tak yang masalah azali dengan qadim. Ya. Dia tak membahagikan macam tu. Oke, membaginya macam mana? Dengan perkara yang berdiri dengan sendiri. Ini yakumu bi nafsi. Oke. Dan yakumu bi ghairi. Oke. Dia bagikan dari sudut itu. Oke. Dalam tafsir. Coba tanya. Tapi nanti saya tak jumpa. Oke. Jumpa dulu nanti baru cakap. Jumpa pun itu Anda tidak bisa yang kalau saya belajar macam tu macam Habib cakap. Ini qala sa'ad azali a'am min al-qadim qadim ma qama bi nafsihi wa la awwalu li wujudihi wal azali ma la awwalu lahu adamiyan kana aw wujudiyan qa'iman bi nafsihi aw bi dzati al-'aliyah fa sifatillah bukan masalah laha azaliyah wa la yuqal laha qadimah apa? Fasifatullah yuqalu laha azaliyah wa la yuqalu laha qadimah wa amma dzatullah fa hiya azaliyatun qadimatun. Sebab ada sifat yang ada sifat. Jadi ada dua. Ada dua. Qolasan. Ada dua. Qolas. Ada dua maknanya boleh yakumu bidatihi.
la yaqumu bidatihi. Ada satu jihad daripada a'amiyatul apa? A'amiyatul azali, dan a'amiyatul azali boleh juga disebut daripada Adam atau sahih. Itu pasal apa? Kat mana tu? Anda punya tobak ni dia tu. Tapi Tapi dekat Bangkok. Bangkok. Awalan qidam. Awalan qidam sorry. Kan. Awalan qidam nombor 2. Oke. Sifatun azaliyatun yata'atta biha. Yata'atta maknanya yumkinu biha. Maka dengan sifatun kudrah ini ijadu kulli mungkinin wa idam. Bisa dengan sifatul kudrah ini ijad kulli mungkinin wa idamu. Menjadikan menciptakan setiap hal yang mungkin dan meniadakannya ala wifqil iradah, secara wifq dengan iradah. Apa maksud idamuhu ni? Hah? Apa maksud meniadakan? Idam ini fihi khilaf. Fihi khilaf, apakah makna idam ini maknanya dia ini kudrah ini mentiadakan sesuatu ataupun tak berbuat apa-apa, atau tak berbuat apa-apa. Iya. Ada khilaf di situ. Ada khilaf. Imam Ghazali makna i'dam di sini ay qad ta'alluqil imdad. Bukan, jadi di stop. Jadi menciptakan terus ini namanya ijad. Kalau nak i'dam stop. Ketika di stop ini akan habis. Karena kita semua ini terus disuplai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah yudimuna menstop ta'alluq. Iqaf atau waqfu ta'alluq tanjiziyul hadis lil qudrah. Itu namanya al-i'dam. Ada yang mengatakan i'dam itu menciptakan tiada. Menciptakan tiada. Masalahnya tiada itu tidak bisa diciptakan. Dia tiada. Macam mana Anda nak menciptakan tiada? Boleh menciptakan tiada, Ustaz? Apa yang Anda ciptakan? Tiada. Kalau tiada, kenapa Anda menciptakan? So tengok. Mungkin maksud menciptakan tiada itu niada, dia jadikan tiada. Oke, dengan dijadikan tak ada itu apa? Menghilangkan kewujudan dia. Iya, itu namanya mentiadakan. Bahasa lain, maknanya lain juga. Maknanya sama saja, tapi karena itu ada khilaf. Apakah i'dam ini menciptakan ketidakadaan? Karena itu ketidakadaan itu huwa la syai', paham dia? Dia itu la syai', ketika dia itu la syai', dan khalq itu adalah amrun wujudi. Karena dia itu fi'il. Yakhluq. Dia itu adalah amrun fi'il. Karena itu di ijad ini muttafaqun alaihi, di i'dam ini khilaf di sini. Apa makna i'dam? Tapi muttafaq bahwasanya anallaha yujid wa yu'dim. Tapi yu'dim ini maknanya apa? Apakah yu'dim ini yakhluqul adam? Kalau yakhluqul adam, kif yakhluqul adam? Yakhluq ini amrun wujudi dan adam amrun adami. Akhirnya ada semacam tanakut antara amrun wujudi dan amrun adami. Akhirnya yu'dim ini qat'u ta'alluqil imdad. Dan dengan qat'u ta'alluqil imdad ini yudhir qimmatul iftiqarina ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar tadi boleh nanti akan saya jelaskan. Ini cuma sebagai apa namanya? Qadimah saja. Ala wifqil iradah. Kenapa kudrah ini harus ada ala wifqil iradah? Ai anna ijadallahi lil mumkin wa i'damahu lahu ala wifqi ta'alluqi iradatihi bihi. Kenapa? Karena ketika arada ijadah hadza fal qudrah tujidu. Kenapa? Li annahu ta'ala la yujidu wa la yu'dim bi qudratihi illa ma arada wujudahu aw adamuhu minal mungkinat. Karena Allah tidak akan menciptakan atau tidak menciptakan kecuali iradah ini menginginkan itu. Kenapa? Kalau Allah menciptakan sesuatu tapi iradah tidak menciptakannya, akan ada misunderstanding. Akan ada tidak kekompakan antara kudrah dan iradah. Akhirnya kudrah ini akan dia ini bertasarruf independen daripada iradah. Maknanya ketika iradah tak nak kudrah nak, iradah ini ajizah. Iradah ini ajizah. Karena itu iradah yatasarraf tabi'un lil iradah. Kudrah
hanya mengikuti iradah. Iradah ingin sesuatu, kudrah yujiduhu. Wa bihadza tu'lam au ta'lam anna ta'alluqal qudrati far'un an ta'alluqil iradah ay tabi'un lahu wa muta'akhirun anhu fit ta'aqqul. Hadi ahammu ma yumkin fit ta'aqqul. Karena kalau kita tengok iradah mau dulu baru kudrah, itu di dalam otak kita, tapi wakilnya tak macam itu. Realitinya kudrah dan iradah bersamaan sekali. Kenapa? Karena kalau satu ini dulu baru ini akan ada hadis. Karena yang namanya qadim itu tidak ada qabl wal ba'd. Wadah? Karena qabl wal ba'd ini lil mungkin al hadis. Fatabi'iyah hadhihi laisat zamaniyatan kama qad yatawahhamul ba'd. Bal hiya faqat fit ta'aqqul bi makna annal aqla la yudriku qadiran illa muridan fat tasdiq bil iradah syartun aqliyun lit tasdiq bil qudrah. Hadhi fi ghayatil ahamiyah. Hadhi fi ghayatil ahamiyah. Penting sekali itu. Wa haqiqatul iradah sifatun ala naski ma sabaq. Seperti style yang sebelumnya. Maknanya hakikat sifat iradah itu kita tidak mengetahui. Kenapa? Kita cuma mengetahui bahwasanya ini adalah sifat. Kenapa? Karena li'annaha qa'imatun bizat la aktar wala aqal. Ya ta'atta biha takhsisul mungkin bi ba'di ma yajuzu alaihi ala wifqil ilm. Dengan iradah itu maka zat diperbolehkan atau mungkin untuk takhsisul mungkin, untuk menspesifikkan setiap mungkin. Karena ketika kudrah itu menciptakan, dia boleh menciptakan dengan bentuk apapun. Tugasnya iradah adalah menspesifikkan apa yang diciptakan oleh kudrah. Iradah ingin seperti ini bentuknya manusia. Kudrah menciptakan. Iradah pun tidak akan menciptakan seperti ini kecuali zat itu mengetahui manusia boleh untuk menjadi seperti ini. Setelah boleh menjadi seperti ini, iradah setelah iradah kudrah buat. Semua ini hanyalah di ta'akul kita. Kita mengetahui kudrah dulu, baru iradah, baru ilm. Kemudian kita baru mengetahui tiga sifat ini. Ketika ada di zat, tak mungkin zat itu mati. Dia zat itu harus hidup. Karena itu 4 sifat ini satu package. Ya ta'atta biha takhsisul mungkin bi ba'di ma yajuzu alaihi ala wifqil ilm. Dibilang isnadul taksis ila sifat ini majazun akli. Majazun akli, maknanya majaz akli ini adalah majaz finisbah saja. Sifatnya benar, sifatnya hakikoh, taksisnya hakikoh. Yang majaz apanya? Nisbahnya. Karena al-mukhassis al-hakiki itu bukan sifatnya tapi datnya. Tapi di sini kan tukhassis. Nisbatun ila sifat akan, padahal yang mukhassis al-hakiki bukan sifat akan tetapi adat. Karena itu nisbatul taksis ila sifat majazun akli. Majaz al-hakiki huwa nisbatu sifat ila dat. Hai huwa kama sifatul qudrah. Sama semua macam itu. Sama, tak ada berbeza. Oke, dan taratubnya iradah dan ilm taratubun akliyun faqat. La taratubun fil haqiqah. Aywa walladhi yajuzu 'ala al-mumkin hiya mutaqabilati sittah wa hiya sittatun tuqabilha sittatun al-wujud wal-zaman wal-maqsus wal-makan al-maqsus wal-miqdar al-maqsus wal-jihat al-maqsusah was-sifatul maqsusah ma'a muqabilha wa hatani sifatani tatlubani amran zaidan ala qiyamihima bi mahallihima wa hadha talab yusamma
ta'alluqan. Wadih, wa hadza talab yusamma ta'alluqan. Sekarang kita mengetahui apa yang namanya sifat dan kita mengetahui adanya zat. Akan tetapi ada hal lain selain sifat dan zat. Selain sifat dan zat dikatakan itu adalah ta'alluq. Adalah apa? Ta'alluq. Ta'alluq itu adalah tengok. Ada zat, ada sifat. Hadhihi sifat qaimatun bidzat. Jadi ada nisbah antara sifat dan zat. Kemudian ada nisbah lagi antara zat al-muttasif bi sifat ini dengan makhlukat. Itu namanya apa? Ta'alluq. Ada yang namanya ta'alluq soluhi, ada yang namanya ta'alluq tanjizi. Oke. Walladhi yajuzu 'alal mumkin hiyal mutaqabilatu sittah. Ini adalah al-mutaqabilatu sittah. Kan iradah ini kan yukhassis, taksis. Lah, taksis ini di mana? Taksis ini adalah di amrul mungkin di dalam mutaqabilat as-sittah ini, di dalam 6 hal. Apa itu? Sittatun tuqabiluha sittah al-wujud. Karena selama mungkin dia itu boleh maujud wal ma'dum. Kemudian iradah ini tukhassis ahadahuma anil akhar. Mungkin ini boleh maujud, mungkin ini boleh ma'dum. Wa zaman. Maknanya mungkin ini boleh tukhassis. Sifat ini boleh tukhassis mungkin. Syahir maujud 88 Fitaun 88. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah tempat tukhassisul mungkin alaihi. Karena zaman ini adalah tempat di mana iradah boleh intervensi. Karena kenapa kok tahun 88? Kok bukan tahun 87, 86, 89 atau bahkan sebelum Masehi? Kenapa Anda harus ada dari banyak sekali possibility ada taksis. Az-zaman tuqabil zamanan ukhra. Anta lahir tahun berapa Pak Fatih? 2000. Kenapa tahun 2000? Kenapa tahun 2000? Kenapa kok tak tahun 2005 saja? Tanya Abah saya. Benar, tanya Abah saya. Kenapa Tuhan kasih? Kenapa macam itu? Itu yang namanya zaman tuqabilu zaman. Karena Allah menspesifikkan anta untuk lahir di tahun 2000 dari tahun-tahun selain tahun 2000. Dan tempat, kenapa Anda berada di mana? Di Keramat. Kenapa saya di Indonesia? Bukankah saya ini manusia, Anda manusia? Kenapa kok tidak terbalik? Saya yang di Keramat, Anda yang di Indonesia. Atau mungkin kita dua-duanya tak di Keramat, atau dua-duanya di Keramat. Kenapa seperti itu? Seperti itu karena ada taksis. Ada taksis karena ya memang itu faedahnya iradah seperti itu. Yukhassisul mungkin fi zamanin duna akhar wa yukhassisul mungkin fi makanin duna akhar wa zamanul maksus wal makanul maksus wal miqdarul maksus. Kenapa bentuknya orang Melayu ini kecil-kecil macam ini? Kenapa tak macam orang-orang Mat Saleh besar-besar? Kenapa? Orang Indonesia kecil-kecil macam ini. Kenapa? Makan pecel lele. Kenapa kita punya kulit ini coklat-coklat macam ini? Tak hitam sangat. Atau mungkin tak biru macam Avatar. Atau hijau macam Huluk. Kenapa macam itu? Karena memang ada iradah tuh khusus macam itu. Wadah. Wal miqdaril maksus wal jihadil maksusah. Ada jihadil maksusah. Kenapa ada di depan bukan di belakang? Itu jihadil maksusah wa sifatul maksusah. Kenapa di manusia itu ada sakit, ada senang, susah. Kenapa tak senang saja? Atau kenapa susah, tak susah saja? Karena selama sifat senang dan susah itu adalah sifat yang mungkin di surga nanti itu akan di-upgrade. Allah akan menciptakan sifat-sifat yang lain yang mana tidak ada di dunia, yaitu senang saja sudah. Susah ini di dunia, di akhirat sudah tidak ada. Kenapa? Karena susah senang ini mutaqabilah saja mungkin. Buktinya malaikat tak ada yang susah itu malaikat. Dan malaikat tak ada yang senang pula. Wah deh. Oh macam mana Habib? Tak senang dan tak susah. Loh biasa. Kita bila sehari-hari tak senang tak susah, biasa-biasa saja. Anda saja yang tak paham bahwasanya senang dan susah itu bukan bukan nakiden. Dia itu diden. Maknanya Anda tak mungkin susah dan senang, tapi Anda boleh tak susah dan
tak senang. Susah dan senang itu mani'atul jamak dan bukan mani'atul khulu. Bukan mani'atul khulu. Itu biasa-biasa saja. Cuma Anda tak paham itu, atau bahkan Anda boleh tidak tidur. Sof tengok. Atau apakah boleh susah, boleh senang? Apa mungkin adakah zat yang tak senang, tak susah dan tak ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Allah Subhanahu wa taala. Sof tengok. Macam mana Habib? Allah bila-bila cakap innallaha yuhibbu. Betul apa tidak? Yuhibbu abdan. Ahli sunnah mengatakan mahabbah itu kamalun nisbi. Kamalun nisbi. Karena mahabbah itu syauqul qalbi. Taharrukul qalb. Ada semacam pergerakan hati atau apa ya, refleks. Bilang infial, reaksi. Ketika Anda tengok orang cantik, hati Anda suka. Maknanya suka itu ada reaksi daripada yang cantik. Yang mana reaksi itu pertama tak ada, kemudian ada. Maknanya reaksi itu hadis. Dan ini adalah umurun hadisah. Allah tak ada hal macam itu. Kalau memang ada di dhahirul ahadis, innallaha dhahikat, Allah tertawa, Allah senang. Kita mempunyai dua cara untuk itu. Apa itu? Takwil ke amrun ba'id atau amrun qarib. Amrun qarib irja'uhu ila ahadil ma'ani asabah. Innallaha yuhibbu ay yuridu mahabbah. Atau ila nafsil mahabbah. Innallaha yuhibbu ay khalaqalahul jannah. Karena lazimul ba'id atau efek daripada mahabbah memberi nikmat. Kalau saya suka orang, saya boleh beri dia uang, saya boleh. So, imma kita nurji ilal athar atau ilal asbab. Irja'uhu ilal asbab takwilun qarib. Irja'uhu ilal athar takwilun ba'id. Dan dua-duanya boleh. Wa huwa aslun min usuli ahlis sunnah. Kenapa? Karena sesuatu yang hadis ketika yunsab ilallah fahuwa majaz. Fahuwa majaz. Wadah? Jahil jiddan. Wasifatul maksusah ma'a muqabiliha. So ada 6 kan? Sittatun tuqabiluha sittah. Wujud, zaman, makan, miqdar, jihah, sifah. Sifah. Semua ini adalah 6 hal tuqabiluha sifat. Oh, ada senang. Apa muqabilnya? Tidak senang. Bentuknya seperti ini. Apa muqabilnya? Tidak seperti ini. Lahir di tahun 2000. Apa muqabilnya? Bukan di tahun 2000. Macam itu. Wahatani sifatan tatlubani amron zaidan ala qiyamihima bimahallihima. Dan dua sifat ini tatlubani ay yaktadiyani, bukan memerlukan, harus ada di dalam dua sifat ini hal yang lebih daripada qiyamuhuma bidatihima. Qiyamuhuma bidatihima. Apa itu hal lebih? Itu dinamakan at-ta'alluq. Yang mana ta'alluq itu adalah amrun nisbi dan amrun i'tibari, dia bukan amrun hakiki wujudi. Aywa. Walil iradati ta'alluqani ithnani, suluhil qadim wa tanjizil qadim. Wal qudratu laha ta'alluqan ithnani faqat. Walil iradah ta'alluqani itsnan. Dan iradah itu mempunyai dua ta'alluq. Apa itu? Syekh Said punya kitab tuh masalah ta'alluqat ini. Apa lupa saya. Kita punya lain salah. Hah? Dalam ni iradah salah. Ta'alluqatun, tapi dia tulis kamakila. Itu adalah pendapat Bajuri. Pendapat Bajuri. Alal mu'tamad annahu laha ta'alluqan isnan. Soluhiyun qadim wa tanjiziyun qadim. Syekh Said punya kitab khos masalah ta'alluqat, saya sudah baca, namanya apa sih? Thiqat fi ta'alluqati fi malis sifati minat ta'alluqat hakada. Wa mujud finnas. Tentang khusus tentang ta'alluqatus sifah, tentang ta'alluqatus sifah. Walil iradah ta'alluqani itsnan. Iradah itu mempunyai dua ta'alluq. Apa?
soluhiyun qadim wa tanjiziyun hadis. Setiap yang soluhi pasti dia akan kembali ke zat. Pasti akan kembali ke zat. Setiap dia kembali ke zat maka maknanya dia itu qadim. Setiap biasanya yang tanjizi itu kembali ke hadis. Setiap yang kembali ke hadis biasanya dia itu hadis. Jadi setiap ta'alluq soluhi dia itu qadim. Kenapa? Li'anna yarji ila nafsid zat. Tanjizi biasanya yarji ila makhluqat, maka dia itu hadis, kecuali di dalam sifat. Ada ta'alluqat tanjiziyun qadim. Kenapa? Karena li'annallaha arada mundul qidam asya'an. Jadi kita di sini berada pada hari ini sudah muradun minal qadim. Karena itu kita disuruh aridu bil qada' wal qadar. Kenapa? Karena ada urusannya dengan tanjiziyun qadim. Yang mana raji'un ila nafsid dzat. Kalau kita i'tirad ini maknanya kita i'tirad ala Allah Subhanahu wa taala. Karena terjemah suluhi ini apa gitu? Soluhi ini ya soluhi. Sebab dalam kita jawab itu tulis suluhi kan? Ada. Boleh. Iya. Boleh Anda cakap macam itu. Memang dari kata-kata yasluh. Soluhu ini kata-kata solaha yang maknanya patut ataupun boleh. Tapi ini bukan, itu makna lughawinya. Itu bukan makna apa? Istilahinya. Itu bukan makna istilahinya. Wal kudrah laha ta'alluqani ithnani faqat wa huma solihiyun qadim wa tanjiziyun hadis. Sof tengok wa qala al-Bajuri nomor 1. Wa qala al-Bajuri fatalakhasa anna lil iradati thalatha ta'alluqatin bina'an 'alal qaul bi anna laha ta'alluqan tanjiziyan hadis. Menurut Imam Bajuri bahwasanya ta'alluqat iradah ini ada dua. Ada tiga ditambahi satu tanjiziyun hadis. Apa beza tanjiziyun qadim dan tanjiziyun hadis? Kita tengok. Wa tahqiq anna dzalika laisa ta'alluqan mustaqillan bal idharun li ta'alluqit tanjiziyul qadim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada tahun ini, pada saat ini kita semua berada di Gombak, mundul kidam, sof tengok. Mundul kidam anallaha arada. Kemudian terjadinya kita pada saat ini, hal seperti ini itu bukan ta'alluqun mustaqil, tapi hanya idhar, penampakan dari apa yang Allah inginkan sejak qadim. Sof tengok. Tapi izhar itu bukan berkait dengan ta'alluq qudrat tanjizi hadis. So, kita tak cakap qudrat tanjizi hadis, kita cakap iradah. Jangan cakap qudrat. Kita iradah. Apakah idhar kita di sini itu ta'alluqun mustaqilun lil iradah? Karena adanya kita di sini adalah idharun. Apakah idhar ini syai'un mustaqil? Idhar itu bukan ijab, bukan. Penzahiran, makna penzahiran hal itu ada. Dizohirkan. Maknanya idhar itu far'ul wujud. Dia bukan tidak ada, kemudian udah tidak ada, bagaimana ditampakkan. Macam wadatul wujud ya. Macam bukan macam itu. Wahdatul wujud tidak ada. Tidak ada. Makna idhar di sini sudah ada. Maknanya anallaha arada di tahun 2018 ini. 2019 Januari kita akan berada di sini. Dan kita berada di sini ini sebelum terjadi Allah qad aradahu mundul qadim. Ketika waktu yang aradahu mundul qadim itu sampai, kita akan zahir. Sof tengok. Apakah zahirnya kita di waktu tertentu yang mana Allah itu mundul qadim sudah aradahu ta'alluqun mustaqil? Apakah dia cuma idharun li ta'alluqil qadim? Idharun. Wallahu a'lam, itu adalah idharun li ta'alluqil
ta'alluqil qadim wa laisa ta'alluqan mustaqillan. Karena itu pendapatnya Imam Bajuri kamakil. Wa tahqiq anna dzalika laisa ta'alluqan mustaqillan bal idharun li ta'alluqit tanjiziyul qadim wa ala hadza fayakunu laha ta'alluqani faqat ahaduhuma saluhiyyun qadim wal akhar tanjiziyun qadim. Terus apa gunanya tanjiziyun hadits ini? Ta'alluq tanjiziyun hadits. Tak cukupkah tanjiziyun qadim itu? Ketika anallaha arada, kita semua berada di sini pada waktu ini mundul qadim. Tak cukupkah itu untuk menjadikan kita berada di sini pada saat ini? Atau perlu ta'alluqun akhar? Tak perlu. Hah? Perlu apa tak? Wallah alam, saya kira perlu. Saya kira tak perlu. Saya kira tak perlu. Cukup ta'alluqun qadim. Sebab tu khilaf ya. Apa? Sebab tu khilaf. Sebab itu khilaf. Qala Ibnu Qiran fi syarhihi ala Ibni Ashir wa minhum man zada lil iradah ta'alluqan tanjiziyan hadisan hasilan inda buruzil maqdurat li awqatiha. Ta'alluqan tanjiziyan hadisan itu terjadi ketika buruz ay zuhur, tampaknya makhlukat fi ketika di waktunya wal haq annahu yakfi fi dzalika tanjiziyul qadim. Tengok. Waqad yaqulu qailun bit tanjiziyul hadits wa saluhiyul qadim faqat fal yuta'ammal. Waqad yaqulu qailun. Wadah. Sekarang paham ya? Saya cakap mungkin saja iradah ini ada tanjiziyul qadim mundul azal. Maknanya Allah menginginkan semua hal yang akan terjadi mundul kidam. Mungkin tak Allah mengetahui hal yang akan terjadi, tapi ketika hal itu terjadi Allah arad. Maknanya tidak ada tanjiziyul qadim, yang ada hanya tanjiziyul hadis saja. Boleh jadi. Boleh jadi juga kan. Waqad yaqulu qailun fa yuta'ammal. Maksudnya karena itu kan ada qaul. Boleh ada qaul tanjiziyun qadimun faqat, tanjiziyun haditsun faqat, tapi tanjiziyun qadimul hadis dhaifun. Kalau tanjizi hadis macam mana tadi? Kalau yang hadis saja macam mana? Hadis saja maknanya Allah qad alima. Annana sanakun mawjud, tapi hanya ilm saja tidak bisa untuk mengadakan hal tersebut karena ilm ini hanya mengetahui. Saya tahu belum tentu saya melakukan. Dan Allah mengetahui pada saat ini Allah akan aroda. Ketika pada saat ini terjadilah hal tersebut. Bukankah itu cukup? Apakah harus anallaha arada mundul? Tidak. Jangan cakap tak wajib dulu, kena pikir. Tapi sofadihi fihi aqwa. Al-mu'tamad annalil iradah ta'alluqaini faqat ta'alluqun tanjiziyun qadim wa tanjiziyun wa saluhiyun qadim. Tapi qad yaqulu qailun annahu tanjiziyun hadis wa tanjiziyun wa saluhiyun qadim. Tapi Bajuri cakap ada 3. Maknanya ini mahalul khilaf. Ini mahalul khilaf. Man qala hadza la yakfur wa man la yaqulu hadza la yakfur. Yang yakfur itu man nafa sifatal iradah. Anallaha laisa lahu iradah. Di situ problem, dan hampir semua firqah itu mempunyai problem di dalam iradah. Problem di dalam iradah. Ayo. Wa tata'allaqu hatani sifatani bil mumkinat faqat fala yata'allaqani idzin biwajibin wala mustahil. Bukan idzan biwajibin wala mustahil li'annahuma in ta'allaqata bi ijadil wajib lazima tahsinul. Maknanya dua sifat ini al-iradah wal qudrah ini hanya ta'alluqnya ke kemungkinan saja. Kenapa? Karena yang mungkinan ini adalah alladzi yaqbalul ijad wal i'dam, berbeza dengan mustahil dan jaiz. Yang mana mustahil dan jaiz ini la yata'allaq biha, al mustahil wal wajib ini la yata'allaqani bil qudrah wal iradah. Kenapa? Kalau qudrah wal iradah ini yata'allaqani bil wajib wal mustahil, maka akan sara taklibul haqaiq. Oh,
kudrah akan yujidul wajib. Memang wajib ini sudah ada, buat apa? Diadakan lagi tahsilul hasil. Atau yudimul mustahil aslan huwa ghairu mawjud kaifa satudimu. Atau mustahil sayujan, ma'nahu wa laysa mustahilan bal huwa mungkinan. Atau sayudimul wajib, ma'nahu laysa wajiban bal huwa jaiz. Bal huwa jaiz. Apakah boleh kita mengatakan annallaha tidak mampu untuk menghilangkan wajib? Apakah boleh? Imam Bajuri cakap boleh, dan Syekh Said I'tarad alaihi tak boleh. Kita mengatakan kenapa? Karena kata-kata layak dir ini bukan maknanya layak dir, karena kata-kata layak dir ini tidak mampu. Ini yushiru al-ajaz, kelemahan. Bukan makna lemah. Lemah itu adalah sesuatu yang Anda mampu tapi Anda tak boleh melakukannya. Itu namanya lemah. Akan tetapi problemnya ini bukan lemah, kan, tapi sifatnya Allah, kudrah ini la tata'allaq bil jaiz bil wajib wal mustahil. Kita tidak boleh mengatakan innallaha la yaqdir alal wajib wal mustahil. Kenapa? Karena kata-kata la yaqdir bukan ya dulu yushiru ilal ajiz. Yushiru ilal ajiz. Dan di sini Syekh Said nakola apa namanya? Syekh Said cakap pasal itu, terus beliau tengok-tengok di kitab-kitab para ulama. Para ulama mengatakan, memang ulama pun sudah cakap pasal itu, bahwa kita tidak boleh mengatakan innallaha la yaqdir alal mustahilat wal wajibat. Kenapa? Karena la yaqdir ini ya dulu alal ajiz. Ini bukan ajiz, bukan lemah, kan, tapi memang ta'alluqnya tidak sampai ke situ. Wa ma la yata'allaq la yuqalu annahu ya'jaz. Ya'jaz. Dan ini ada debat antara Syekh Said dan gurunya pasal ini, Syekh Ibrahim Khalifah. Syekh Ibrahim Khalifah cakap boleh, cakap layak dari Syekh Said tak boleh. Wal haq ma Syekh Said. Ketika Syekh Said tengok nukulat, ternyata ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya memang tak boleh. Kenapa? Karena ada ihamun naqs. Selama ada hal yang ihamun naqs, maka kita tidak boleh untuk mengatakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada unsur qillatul adab. Ada unsur apa? Qillatul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Badalan min daripada Anda mengatakan hal ini Allah itu layak dir alal mustahilat wal wajibat, lebih elok Anda mengatakan la tata'allaq apa? La tata'allaq qudratuhu alal wajibat wal mustahilat. Bukan layak dir, sobat. Wadah? Oke. Li'annahuma in ta'allaqata bi ijadil wajib lazima tahsilul hasil wa hadza batilun aqlan wa in ta'allaqata bi idamil wajib lazima qalbul haqa'iq fal wajib la yumkinu an yafna li'annahu in faniya asbaha ghaira wajibin wa yastahilu an yakuna al wajibu ghaira wajibin wa kadzalikal mustahil in ta'allaqata bi idamihi lazima tahsilul hasil. Wadah? Kalau dia itu apa namanya? Kalau dia itu membolehkan yang wajib atau tidak membolehkan yang wajib, semua akan menjadi imma qalbul haqa'iq atau tahsilul hasil, dan semuanya itu ghairu jaiz. Wa in ta'allaqata bi ijadihi lazima qalbul haqa'iq wa kilahuma batil fal mustahil la yaqbalul wujud. Kalau dia itu dikatakan mustahil itu apa namanya? Boleh, maka akan ada semacam qalbul haqa'iq. Oh, innallaha bi qudratihi yudimul mustahil, maka yudimul mustahil tahsilul. Semua dia itu mustahil kok. Macam mana Allah ingin yudim? Aywa. Wa dalil ala wujubi wasfillahi ta'ala. Aywa. والدليل على وجوب وصف الله تعالى بالقدرة من الكتاب قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير لأن الحقيقة القادر من له قدرة ومن السنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله تعالى اسم القادر. Isma ini adalah maf'ul daripada adu, karena boleh maf'ul itu daripada masdar al-amil amalan fi'il. Wa dalil ala wujubi wasfillahi ta'ala bil qudrah minal kitab, dan apa dalil nakli daripada wujub
ittisafu ta'ala bil qudrah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata-kata qadir ini bukan innallaha lahu sifatul qudrah, kan, tetapi qadir ini adalah sifatul makna, zat al-muttasif bil makna. Dan kita mengetahui bahwasanya yang namanya zat dia tidak akan mungkin menjadi kata-kata qadir kecuali zat itu muttasif bi, dan itu muttasif bis sifat. Karena kata-kata fa'il ini maknanya adzat al-muttasif bis sifat, adzat al-muttasif bis sifat. Wa dalilul iradah minal kitab qauluhu ta'ala fa'alul lima yurid. Kata-kata fa'alul lima yurid maknanya kata-kata fi'il itu mabni ala sifatul iradah. Fa'al lima yurid, fi'il itu mabni ala sifatul iradah. Dan kata-kata yurid itu mustaqun minal iradah, yang mana istiqoq ini mungkin saja fi'il, mungkin saja sifat. Di dalam sebab ini iradah ini adalah sifat. Iradah ini adalah sifat. Wa min as-sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ma sya'allahu kana wa lam yasha' lam yakun. Di dalam apa namanya? Di dalam sunnah di dalam sunnah bahwasanya hadis mengatakan masya Allahu kan wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah inginkan itu terjadi, yang tidak diinginkan tak jadi. Kata-kata sya'a itu menunjukkan al-iradah, karena di sini ada sebuah taksis antara kana wa lam yakun, al-wujud wal adam, yang mana ahad yang dikatakan oleh Allah ini adalah salah satu daripada ta'aluqat al-mutaqabbilatis, ya ini masya Allah kan wa malam yasha' lam yakun. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya kata masyiah itu adalah makna kata iradah. Wa ajma'a ahlus sunnati ala anna Allah ta'ala muttasifun bil qudrah wal iradah. Dan setelah ada dalil akli, setelah ada dalil kitab wa sunnah, Syekh Said tidak lupa mensertakan dalilul ijma, yang mana dalil ijma ini adalah dalil yang paling kuat daripada dalil kitab was sunnah. Wa amma burhanul aqal fa mulahadatun mungkin ala arba'ati aqsam, mungkin wujida wa qada, wa mungkin mawjudun al-ana, wa mungkin sayujadu fil mustaqbal, bal mungkin ilmu Allah ta'ala alimallahu ta'ala annahu la yujadu ka iman Abi Jahl wa ghairihi ka minal kuffari alladhina matu 'alal kufri. Mulahadhah bahwasanya al-mungkinat di sini ada 4 kisim, ada 4 macam. Yang pertama adalah mungkin yang akan terjadi wan qadha, dan dia benar-benar sudah terjadi. Dan mungkin maujudun al-an, dan mungkin yang ada sekarang. Wan qadha ini sudah habis. Mungkin ini yang sampai sekarang masih ada, dan mungkin yang akan ada di mustaqbal. Dan mungkin yang keempat adalah dia adalah perkara yang mungkin, tapi Allah tahu ini tidak terjadi. Seperti apa? Imanu Abi Lahab dan Imanu Abi Jahal. Imanu Abi Lahab dan Imanu Abi Jahal syai'un mungkin. Akan tetapi Allah arada annahu la yajid, annahu la yujad, wa annallaha alima annahu la yujad. Yang pertama, mungkin sudah ada dan sudah hilang. Mungkin yang ada sekarang, mungkin yang akan ada di masa depan, dan mungkin yang mungkin ada, kan mungkin, itu namanya dia mungkin, akan tetapi Allah tahu dia tidak akan terjadi. Seperti apa? Imanu Abi Jahal. Selama dia itu tidak akan terjadi, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mentaklifkan itu ke Abi Jahal? Iya. Karena Allah mengetahui itu tidak akan terjadi, karena Allah mengetahui Abi Jahal tidak akan memilih iman. Softenol. Maknanya ilmu Allah mabniun ala iradatihi, ala iradati Abi Lahab, annahu lan yu'min, annahu lan yu'min. Kemudian apakah mungkin yang nomor 4 ini dikatakan dia itu mustahil wujuduhu? Karena mungkin ini alimallah annahu sayujad. Apakah mustahil yang macam ini dikatakan dia mustahil aklan? At-tahqiq annahu mungkin, fi nafsil amr annahu mungkin, akan tetapi istihalatuhu bin nadaru ila amrin khariji.
wa huwa ilmullah bi adami wujudihi muslidatihi. Akan tetapi ketika kita tengok terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'allaqul qudrah wal iradah bi kullin minal aqsami thalatha ulaqatan. Al qudrah wal iradah ya ta'allaq dengan 3 mungkin yang nomor pertama. Mungkin yang wangqadha, mungkin yang mewujud al-an wa masa yujad. Amal qismur rabi' fa fihi khilafun wadhahahu sahibu idha'ati dujunnah bi qaulihi. Adapun yang ketiga, ismun yang keempat, maka ada khilafun. Dijelaskan oleh sahib idha'atil dujunnah, fa in yakun ilmun binafihi jara fa fi ta'alluqin bihi khulfun sara. Kalau seumpamanya ada ilmu Allah Subhanahu wa taala ya ta'allaq binafihi, maka di situ ada khulfun, ada khilaf. Mithaluhul imanu min Abi Lahab wal ba'du lit taufiqi fi dzaka dhahab. Contohnya apa? Imannya Abi Lahab, di sini imannya Abi Jahal. Wa ghairihi minal kufar yani. Wa ba'dun, ada sebagian ulama ada yang cakap ya ta'allaq, ada yang tengoklah ya ta'allaq. Wal ba'du li taufiqi fi dzaka dhahab, dan sebagian dhahaba ila taufiq. Dhahaba ila taufiq. Ada yang yuwafiq yakni man qala bi annahu la yata'allaq fi mahal wa man qala bi annahu yata'allaq fi mahallin akhar. Yang mengatakan la yata'allaq bin nadzar ila ta'alluqi ilmillah. Karena yang namanya iradah wal qudrah dia itu tabi li ta'alluq ilmillah. Wa ilmullah ya ta'allaq bi anna imanu Abi Lahab tidak akan terjadi. Maka al-iradah wal qudrah juga cakap tidak akan terjadi. La ya ta'allaq, karena ilmnya cakap tidak akan terjadi. Yang mengatakan ya ta'allaq bi ghaddin nazar anil ilm. Satunya bin nazar ilal ilm, wa satu bi ghairi nazar ilal ilm. Maknanya tidak ada khilafun maknawi, karena khilaf itu harus yakunu fi mahallin wahid, fi mahallin wahid. Aiman yara ta'alluqan bihi tabar imkanahul asliya maqad in nadar an ghairihi. Wa man nafahu ra'a ta'alluqal ilmi bihim tanana. Yang cakap boleh ghaddin nadar an ghairihi. Yang cakap tak boleh tabar ta'alluqal ilm. Tabar ta'alluqal ilm. Aywa, ada yang nak tanya pasal ini? Tak ada tulis di bawah ni. Kalau di sini ada wasahih anna ta'alluqan nadar. Wasahih anna ta'alluq nadaran li imkanihil asli bahwa ta'alluqun sholihiyun. Sama yang seperti saya katakan, dan perlu saya ketahui, saya jelaskan lagi. Al-iradah ini indah ahli sunnah yaitu amrun wujudi wa huwa taksis. Ada syai'an wujudi wa huwa taksis, yang mana al-iradah ini indal mu'tazilah dan indah syiah dia bukan amrun wujudi, tapi dia itu amrun adami wa huwa adamul i'tirad. Adamul i'tirad. Mana adamul i'tirad ini? Ketika manusia itu menginginkan sesuatu, makna Allah menginginkan anallaha la yaqtarid. Berbeza ada ahli sunnah, mafhumnya wujudi, taksis. Dan taksis itu fi'il, dan fi'il itu wujudi. Ya, maksudnya seolah-olah kalau Syiah dengan Mu'tazilah ni Allah Ta'ala tak ada pilihan. Bukan tak ada pilihan. Allah tengok. Ketika manusia berbuat saya setuju atau tak setuju. Ketika saya setuju, namanya adamul i'tirad. Kalau saya tak setuju, jadi kita i'tirad. Lah ketika saya setuju, saya akan cakap B. Lah B yang terjadi bukan E. Tapi ketika saya setuju, saya biarkan. Lah al-iradah ini adamul i'tirad. Adamul i'tirad. Kemudian apakah iradah itu al-amr wal mahabbah wa ghairuhu? Akan kita baca di dalam mustahilat, karena halil iradah wal mahabbah huwa syai'un akhar. Kenapa? Sanatakalam anha fi durusin al-haqiqah, fi durusin al-haqiqah. Cuma kita harus tahu bahwasanya semua firqah-firqah itu mempunyai problem di dalam iradah. Mempunyai problem di dalam iradah. Mu'tas karena kudrah itu mabni alal iradah. Ketika ada mempunyai problem di dalam iradah, maknanya Anda juga mempunyai problem di dalam iradah. Karena itu kalau Anda cakap, tengok Imam Razi, al-qudrah itu al-khaliq ma'al ikhtiyar. Jadi ada macam mix.
Kudroh itu dengan ikhtiar. Karena itu kudroh itu ala wifkil iradah. Ketika Anda punya problem di dalam iradah, qat'an Anda punya problem di dalam kudroh. Kalau Anda punya problem di dalam ilm, qat'an Anda punya problem di iradah dan lebih dalam kudroh. Tapi Anda kalau punya problem di dalam kudroh, belum tentu Anda punya problem di yang lainnya. Karena itu indal Mu'tazilah dan indah Syiah annal iradah ya adamul i'tirad. Wa mafhumuhu amrun adami, bukan amrun wujudi seperti apa yang dikatakan Asy'ariyah. Ada yang nak tanya pasal ini? Kalau dalam kitab Jawi disebut masalah dalam qudrah ialah pada masalah Jabariyah dengan Qadariyah kan. Dibezakan itu dalam bukan qudrah, itu dalam iradah. Dalam iradah itu dalam masalatul iradah. Dalam masalatul iradah anallaha halillah khaliqun li halil ibad khaliqun li af'ali nafsi. Amla soalnya serata kalam anha fi babil adillah al aqliyah syuru'ul fil barahin aqliyah al qudrah wal iradah alladhi huwa akhir bab daripada kitab ini. Ada yang nak tanya pasal ini? Kalau tak ada kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.